Tiga tewas dalam kecelakaan di Jembatan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. PT Dirgantara Indonesia melakukan modernisasi 9 pesawat Hercules milik TNI AU. Badan Geologi temukan fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Jembatan Raja Mandala, perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur, Selasa malam. Dalam peristiwa ini 3 orang meninggal dunia. Kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni 1 unit angkot jurusan Padalarang Raja Mandala dengan 1 unit truk tronton milik salah satu jasa ekspedisi. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas dan 3 lainnya luka berat. Korban tewas dan yang mengalami luka-luka merupakan penumpang angkot. Kapolsek Cipatat AKP Iwan Setiawan mengatakan kecelakaan berawal saat truk ekspedisi melaju dari arah Bandung menuju Cianjur. Kemudian dari arah berlawanan datang angkot melaju terlalu ke arah kanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Kronologis kejadian singkat yaitu keterangan supir dari ekspedisi bahwa sewaktu saksi sendirian mengendarai truk sedang dalam perjalanan dari Raja Mandala tujuan Lingkar Cianjur. Saat itu melalui kecepatan cukup di TKP di tengah jembatan mobil angkot warna kuning dari arah Cianjur menuju Bandung. Ya, dengan kecepatan cukup tinggi tidak dapat menguasai kendaraan kemudian mengambil arah kanan dan menabrak truk. Pasca kejadian, tabrakan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Cianjur maupun sebaliknya kembali normal. Pihak kepolisian mengevakuasi bangkai mobil ke unit laka Polres Cimahi. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah sarang tawon berukuran cukup besar ditemukan di salah satu rumah warga di Perumahan Kandara, Kelurahan Subang Jaya, Kota Sukabumi. Untuk mengantisipasi bahaya, petugas damkar Kota Sukabumi dikerahkan melakukan pemusnahan. Petugas menggunakan perlengkapan pelindung lengkap untuk memusnahkan sarang tawon yang berada di atas rumah warga di Perumahan Kandara, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Petugas damkar juga sempat kesulitan karena sarang sudah menempel ke bagian genteng rumah. Warga resah dalam beberapa hari terakhir aktivitas tawon semakin agresif. Tawon jenis Vespa ini memiliki ukuran yang cukup besar dan dianggap berpotensi membahayakan penghuni rumah serta warga sekitar. Pemusnahan dilakukan pada malam hari untuk meminimalisir pergerakan tawon yang cenderung lebih aktif saat siang. Oke, kita melakukan proses evakuasi tawon ini cukup sulit karena memang si sarang tawonnya itu berada di akar buah naga ya. Jadi proses evakuasinya sangat sulit. Jadi si akar buah naganya itu udah mengakar di gentengnya. Itu kira-kira berapa lama Kang untuk proses evakuasinya sendiri? Kita berangkat itu dari Mako jam 6:30. Jam 7 kita sudah sampai. Sekarang sudah jam 8:30. 1 jam setengah masih di standby di sini. Masyarakat diimbau lebih waspada dan segera menghubungi layanan damkar jika menemukan sarang tawon berbahaya di lingkungan tempat tinggal. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, lebih dari 240.000 tiket kereta api disiapkan untuk selama periode libur Natal 2025 dan
Tahun Baru. Hingga saat ini, PT KAI Daob 2 Bandung sudah menjual 39.000 lebih tiket perjalanan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski momen Natal dan Tahun Baru masih lama, PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung sudah membuka penjualan tiket. 240.156 tiket kereta api disiapkan selama periode libur Nataru. Dari jumlah yang disiapkan, sebanyak 39.000 lebih tiket sudah terjual. Demi kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api, PT KAI juga menyiapkan 283 petugas di 53 titik rawan bencana di wilayah Daob 2 Bandung. Selain itu, kereta khusus juga disiagakan untuk menangani potensi bencana yang terjadi di jalur rawan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kalau untuk tujuan yang Jawa Tengah dan Jawa Timur memang masih cukup banyak tersedia. Tapi memang kita tahu bahwa pembelian tiket masih berlanjut, masih terus berjalan, dan memang masyarakat saat ini kita lihat trennya beberapa hari belakangan ini mereka mulai banyak hunting tiket untuk perjalanan pada Tahun Baru. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Desember mendatang. Mayoritas tiket yang sudah terjual yakni keberangkatan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi dikategorikan sebagai zona merah bencana atau daerah dengan resiko bencana tinggi. Dinas Sosial Kabupaten bersama Provinsi Jawa Barat menggelar simulasi kampung siaga bencana bersama warga desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bersama Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi kampung siaga bencana di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Iwan Trianto, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah rawan bencana. Secara topografi, wilayahnya terbentang dari dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan kebencanaan, mulai dari masyarakat, sukarelawan, pengusaha hingga pihak swasta penting dalam penanganan bencana. Program Kampung Siaga Bencana bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mitigasi dan penanganan bencana. Kabupaten Sukabumi yang lokasinya betul geografis kita terluas di Jawa dan Bali ya. Dengan 381 desa, 5 kelurahan Kabupaten Sukabumi yang dikatakan kalau menurut BMKG dan Indrip juga bahwa Kabupaten Sukabumi dikatakan zona merah. Zona merah dalam artian kita banyak sekali bencana dari longsor, pergerakan tanah, banjir dan sebagainya, maupun itu dari soalnya gurilap ya, gunung rimba dan sebagainya. Keterlibatan masyarakat langsung diharapkan penanganan bencana bisa berjalan lancar dan cepat. Dengan terbentuknya Kampung Siaga Bencana, kedepannya tim yang telah mendapatkan pelatihan bisa mandiri, tidak lagi mengandalkan pemerintah. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Badan Geologi temukan fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, PT Dirgantara Indonesia melakukan modernisasi 9 pesawat Hercules milik TNI AU. Pelaksanaan modernisasi di dalam negeri ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan fasilitas luar negeri serta untuk mempercepat siklus pemeliharaan pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara. PT Dirgantara Indonesia dan TNI Angkatan Udara sepakat bekerja sama untuk melakukan modernisasi 9 pesawat Hercules C-130. Dalam persiapannya, PT DI telah menjalin kerjasama strategis dengan Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara
untuk pendayagunaan SDM dari PT DI dan TNI AU. Pesawat pertama dari total 9 unit C-130 tiba di hanggar Aircraft Service PT DI Bandung dan langsung dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara TNI AU, Kementerian Pertahanan, dan PT DI sebagai tanda dimulainya proses modernisasi. Program ini mencakup 2 pekerjaan utama, di antaranya Center Wing Box Replacement dan Avionic Upgrade Program, yang seluruhnya dikerjakan oleh tenaga ahli PT DI. Ya, tentunya tantangan ini karena memang baru pengalaman pertama kami, ya. Nah, kami juga dalam hal ini disupport juga oleh partner-partner, termasuk juga dari TNI AU, dari Koharmat, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan pengalaman yang kami miliki yang sebelumnya, artinya walaupun bukan dari untuk pesawat C-130, tapi dari pengalaman tersebut tentunya kami berharap ini bisa kami jawab tantangan-tantangan tersebut. Selain meningkatkan kapabilitas pesawat, modernisasi di dalam negeri ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar negeri. Jadi untuk pelaksanaan upgrade pesawat Hercules ini kan sebenarnya hanya CWB, Center Wing Box-nya itu sudah habis usia pakai. Sehingga setelah nanti dilaksanakan penggantian CWB, itu diharapkan dia mempunyai lifetime perpanjangan usia 15 tahun atau 25.000 jam terbang. Keberhasilan modernisasi pesawat Hercules ini akan memperluas kapabilitas Indonesia dalam MRO pesawat angkut militer dan memperkuat posisi PT DI sebagai pusat pemeliharaan alutsista udara yang memiliki kompetensi global. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Temuan fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus berhasil digali di Nganjuk, Jawa Timur. Penemuan yang diperkirakan berusia hingga 800.000 tahun ini menjadi salah satu temuan paling lengkap di Indonesia. Museum Geologi Bandung memamerkan temuan fosil gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus yang berhasil digali di Nganjuk, Jawa Timur. Temuan ini diketahui berasal dari satu individu fauna yang keutuhannya mencapai sekitar 70%. Penemuan meliputi gading sepanjang 2,5 meter, rusuk, rahang, tulang kaki, dan ruas tulang punggung yang masih cukup kuat, meskipun beberapa bagian mengalami pelapukan. Ekskavasi yang dilaksanakan pada Oktober 2025 oleh Museum Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk serta komunitas ini sebelumnya mulai dilaporkan pada tahun 2023 dan dikaji lebih lanjut pada 2024. Yang jelas gini, kalau dulu itu kan mungkin masih bagian dari dataran Sunda ya, dataran Sunda di mana binatang-binatang itu hilir-mudik. Meskipun di Blora, gajah Blora dengan yang ini kan beda jenis ya, beda jenis. Tapi artinya habitat di Pulau Jawa itu dulu lingkungannya itu banyak binatang yang bermigrasi atau cari makan atau cari apalah di situ, habitatnya di situ. Secara ukuran, Tegodon trigonocephalus yang ditemukan diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Panjang lebih dari 4 meter, dan berat dapat mencapai 5 ton. Jenis ini merupakan gajah purba khas Pulau Jawa yang telah punah dan memiliki nilai ilmiah penting dalam penelitian fauna purba. Dan alhamdulillah kemarin kita bisa melakukan ekskavasi di mana di situ kita temukan fosil gajah purba yang relatif utuh 70% di sana, dan dari struktur gigi dan rahangnya kita ketahui bahwa itu termasuk di dalam jenis Tegodon trigonocephalus, dan diketahui juga umurnya sekitar 800.000 tahun yang lalu.
Hasil temuan ini selanjutnya akan dibuat replika panjang yang disediakan untuk publik di Museum Geologi Site yang ada di Nganjuk sebagai upaya edukasi dan pelestarian warisan geologi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang anak buruh penggali kuburan di Karawang berhasil menjadi wisudawan terbaik di salah satu universitas di Karawang. Heri Sandi lulus dengan IPK 3,86 dari total 800 wisudawan. Heri Sandi, putra dari pasangan Saja dan Samih, tak pernah membayangkan namanya akan disebut sebagai wisudawan terbaik. Baginya, bisa menjajakan kaki di bangku kuliah saja sudah menjadi anugerah besar. Heri tumbuh di keluarga prasejahtera. Ayahnya bekerja sebagai buruh penggali kubur, sementara ibunya merupakan buruh tani. Usaha untuk kuliah tidak mudah. Setelah lulus SMA tahun 2017, Heri terpaksa menunda mimpi berkuliah selama 3 tahun. Selama itu, ia bekerja menjadi buruh dan menabung untuk biaya kuliah. 2021, Heri berhasil mendaftar di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perjuangan selama di kuliah itu sebenarnya dulu sebelum masuk di kuliahan sempat kerja dulu. Jadi sebelum masuk ke ranah perkuliahan ngumpulin uang dulu. Karena kan saya sebelumnya tuh lulusan 2017 SMA-nya, gap year 2-3 tahunan, baru masuk kuliah 2021. Dari hasil kerja saya pakai untuk kuliah. Sempat merasa pesimis dan berniat berhenti kuliah karena keterbatasan ekonomi. Berkat dukungan orang tuanya dan ketekunannya, Heri berhasil menyelesaikan studinya dan dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Pak, sekarang kan si A ini jadi wisudawan terbaik. Ya. Bapak sendiri gimana Pak rasanya Pak? Sangat bangga lah, bersyukur. Namanya orang tua ya bangga sekali. Gak sia-sia gitu. Orang tua Heri mengaku tak pernah membayangkan anaknya akan berdiri di panggung kehormatan. Usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun terbayar lunas saat mereka menyaksikan Heri dipanggil sebagai wisudawan terbaik. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, jika Anda bingung mau mencari kuliner unik di kota Bandung, jurnalis Kompas TV kami memiliki rekomendasi kuliner cuanki di Jalan Bali. Cuanki ini berbeda dari biasanya karena diberi tambahan bacang dan bakso aci yang membuat perpaduan rasa yang jarang ditemukan di tempat lain. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Abdur Rahim. Berbicara mengenai kota Bandung, pasti tidak asing dengan kulinernya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk berburu kuliner di wilayah Bandung yang lebih tepatnya berada di Jalan Bali. Saya akan mengajak saudara untuk menikmati cuanki, namun yang agak unik daripada biasanya. Nah, penasaran kan keunikan apa sih yang ada di cuanki yang akan saya datangi kali ini? Ya udah, sekarang saya mau pesen ya. Kira-kira di sini menu cuankinya ada apa aja? Kalau misalnya cuanki itu siomay, tahu, bakso. Nah, di sini cuankinya agak beda. Halo Pak. Halo Kak, silakan. Ya, aku mau pesen cuanki, tapi yang di sini cuankinya bestseller apa tuh Pak? Kita punya paket spesial pakai bacang Kak, sama kita punya tambahannya juga smoke brisket Kak, daging sapi asap. Daging sapi asap. Ya udah, sekarang saya mau pesen cuanki pakai ini ya, yang paling unik, yang bikin uniknya adalah pakai bacang. Ya udah, sekarang aku mau pesen 1 porsi. Tapi kalau misalnya cuankinya ada apa aja sih isiannya? Kita tuh ada siomay Kak. Oke. Cuma bakso doang sih.
Bakso aja. Bakso aja karena takutnya tenggelam kan, jadi kita pindahin ke sini Kak. Ini. Oke, ya udah kalau kayak gitu boleh sekalian disiapin Kak buat aku 1 porsi. Nah, aku sambil tanya-tanya ya Pak, ini untuk harga sendiri berapa sih Pak? Kita harga dari 17.000 sampai 25.000 Kak per porsinya. Nah, apa yang membedakannya? Membedakannya mah kita nggak pakai mie sih, ya. Kita pakai bacang Kak. Terus ada paket bakso campur juga, itu cuman bakso-baksoan doang. Kalau yang nggak sedap siomay sama tahu. Nah, ini sekarang mau dicoba disiapkan. Ya, boleh. Saya mau coba. Jadi nanti bakal ada dapat bacang, lalu nanti dapat bakso, dapat siomay dan tahu gitu ya, Kang ya. Kalau bacangnya sendiri ini isi apa nih, Kang? Daging atau sayur? Ayam kecap. Oke. Dan ini dipastikan halal ya? Halal. Untuk bacangnya. Isian. Oke. Nah, kalau misalnya tahu ini masih seperti biasa lah ya. Cuanki ini tahu dan siomaynya seperti cuanki pada umumnya ya Kang ya. Oh, ini ada yang unik lagi, ini dikasih apa tuh Kang? Oh, ini yang unik lagi nih. Karena selain ada bacang, yang unik lagi adalah cuanki dikasih bakso aci, ya Kang ya. Ini biasanya kan kalau bakso aci itu adanya di bakso aci biasa aja kayak gitu. Udah Kang, boleh diguyur sekarang pakai kuahnya. Nah ini nih, kuah bakso cincang. Dan kalau misalnya air kaldunya sendiri itu kaldu apa Kang? Kaldu sapi ya, jadi bukan sekedar air biasa pakai penyedap rasa, tapi ada kaldu sapinya juga ya. Nah kalau misalnya pendatang yang datang ke sini, pembeli dari mana aja nih Kang? Kemarin ada 3 orang itu dari Semarang katanya Kak. Oke. Dari Semarang sengaja untuk nyobain ini? Sengaja kayaknya, ya sekalian pulang langsung ke sini dulu, langsung pulang teh. Oke. Ini udah ada sejak kapan sih bakso cuanki bacang ini? Cuankinya mah kita dari 2018 teh, ya. Kalau buat tempatnya di sini mah kita mau berjalan kurang lebih 2 tahun teh kalau tempatnya di sini. Tapi secara keseluruhan ini sudah berlangsung 7 tahun ya Kang ya? Ya, keseluruhan. Oke. Ini udah siap Kang? Ini udah siap, tinggal tambahannya sama brisket tinggal dibakar dulu sebentar. Oke, siap. Ya udah, kalau gitu saya mau tunggu di depan ya Kang ya, sekalian tanya-tanya sama para pengunjung lainnya. Nah, ini dia cuankinya udah ada paket spesial. Nah, ini dia nih, cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali sudah ada di hadapan saya. Seperti biasa, cuanki ada siomay, ada tahu. Nah, tapi yang paling spesial di sini ada bacangnya. Ya udah deh, tanpa berlama-lama saya mau menikmati cuanki yang ada bacangnya. Dan gak lupa di sini ada free kerupuk aci. Kalau misalnya kita makan di sini kita bisa menikmati kerupuk aci ini sepuasnya. Tapi kalau saya cukup satu aja. Ya udah, tanpa berlama-lama saya menikmati cuanki dengan bacang ini. Kalau Anda tertarik menikmati cuanki yang ada bacangnya, bisa datang ke Cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali, Kota Bandung. Mita Handayani, Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, jajanan legendaris Endok Lewo masih eksis dan bertahan di tengah cemilan kekinian. Saudara, upaya mengasah potensi dan kreativitas siswa salah satu sekolah swasta di Bandung menggelar pentas seni. Beragam kesenian ditampilkan mulai dari kabaret, seni musik, dan tari tradisional.
Di atas panggung terbuka di Dago Tea House Kota Bandung, siswa-siswi unjuk kebolehan lewat berbagai penampilan, mulai dari pertunjukan seni, ekstrakurikuler, hingga pertunjukan kabaret. Tak sekadar pentas seni, kegiatan ini menjadi wadah bagi belajar untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan konsep yang memadukan kompetisi akademik dan kreativitas seni, gelaran top atau tryout dan pensi ke-24 diharapkan mampu menjadi ruang tumbuh yang komprehensif bagi siswa, sekaligus menginspirasi sekolah lain untuk terus mengembangkan potensi generasi muda. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Garut menjadi sentra camilan tradisional yang masih eksis. Endok Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun, hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra Endok Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak, lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi. Kini Endok Lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, Endok Lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikin gitu, bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adina Tamiharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli Endok Lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya Endok Lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha Endok Lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha.
berterima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM Noglewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk Noglewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM Noglewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Noglewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Saudara, Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga cerebral palsy football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oseania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 0-2. Final turnamen cerebral palsy football tingkat Asia dan Oseania digelar di Stadion Sriwidari Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran. Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan mampu menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Aref Babaeni yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim cerebral palsy football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat. Apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya. Jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas nanti. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oseania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, para pemain diaspora tampil gemilang selepas jeda internasional. Ragnar Oratmangun dan Kevin Dix mencetak gol untuk klubnya. Sementara Nathan Cho Aon masuk tim of the week Divisi 2 Liga Belanda.
FC Veendender meraih kemenangan perdana di Liga Belgia setelah menaklukkan Royal Antwerp 2-1. Penggawa Garuda Ragnar Oratmangun mempersembahkan gol kemenangan di menit 88. Gol ini merupakan yang pertama bagi Ragnar di musim 2025-2026. Tercatat Ragnar Oratmangun mencetak gol terakhir pada 26 Oktober 2024 kontra KV Mechelen. Ragnar mengakhiri puasa golnya selama 393 hari. Sementara penggawa Garuda Nathan Chuaon masuk Team of the Week pekan ke-16 Liga 2 Belanda. Nathan bermain 90 menit penuh di posisi bek kiri dan catatkan clean sheet saat Willem II libas VVV Venlo 2-0. Berkat penampilan solidnya, Nathan Chuaon masuk Team of the Week pekan ke-16. Bersama Willem II, Nathan turun sebanyak 14 laga di Liga 2 Belanda dengan 1.180 menit. Gelar MOU tertutup dengan Kejaksaan RI. Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan RI digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi lalu. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis, butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran. Kehadiran Kejaksaan RI diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Jadi penutup rangkaian seri 1 2025 Soccer Challenge Seri Jakarta, pecahkan rekor peserta. Ajang sepak bola putri usia dini Soccer Challenge 2025 seri pertama resmi berakhir. Jakarta menjadi penutup rangkaian kompetisi yang diputar di 9 kota ini. Tercatat 2.700 peserta dari 156 sekolah dasar berkompetisi di 2 kategori usia, yakni usia 10 dan 12 tahun. Jumlah ini memecahkan rekor peserta terbanyak sepanjang seri 1 dengan total keseluruhan menyentuh angka 17.000 peserta. Pelatih Kepala Soccer Challenge Timo Schoenemann bilang, secara umum peningkatan kuantitas peserta di Jakarta juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pemain. Artinya, ekosistem pembinaan sepak bola putri usia dini semakin bertumbuh. Timo memprediksi jika kondisi stabil, maka alumnus Soccer Challenge akan mendominasi skuad timnas pesepak bola putri U16 pada 2027. Sudah tercipta ini, ekosistemnya ini sudah tercipta. Jadi itu yang penting. Sehingga saya rasa tahun berikutnya, pada saat AFF berikutnya kita baru bisa panen hasil kerja kita selama 3 tahun terakhir. Jadi siapapun pelatihnya di under 16, under 17 timnas kelompok umur termuda akan mendapatkan pekerjaan yang dimudahkan oleh kita.
Saudara, Badan Geologi temukan fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus. Saudara, PT Dirgantara Indonesia melakukan modernisasi 9 pesawat Hercules milik TNI AU. Pelaksanaan modernisasi di dalam negeri ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan fasilitas luar negeri serta untuk mempercepat siklus pemeliharaan pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara. PT Dirgantara Indonesia dan TNI Angkatan Udara sepakat bekerja sama untuk melakukan modernisasi 9 pesawat Hercules C-130. Dalam persiapannya, PT DI telah menjalin kerjasama strategis dengan Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara untuk pendayagunaan SDM dari PT DI dan TNI AU. Pesawat pertama dari total 9 unit C-130 tiba di hanggar Aircraft Service PT DI Bandung dan langsung dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara TNI AU, Kementerian Pertahanan, dan PT DI sebagai tanda dimulainya proses modernisasi. Program ini mencakup 2 pekerjaan utama, di antaranya Center Wing Box Replacement dan Avionic Upgrade Program, yang seluruhnya dikerjakan oleh tenaga ahli PT DI. Ya, tentunya tantangan ini karena memang baru pengalaman pertama kami, ya. Kami juga dalam hal ini disupport juga oleh partner-partner termasuk juga dari TNI AU, dari Koharmat, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan pengalaman yang kami miliki yang sebelumnya, artinya walaupun bukan dari untuk pesawat C-130, tapi dari pengalaman tersebut tentunya kami berharap ini bisa kami jawab tantangan-tantangan tersebut. Selain meningkatkan kapabilitas pesawat, modernisasi di dalam negeri ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar negeri. Jadi untuk pelaksanaan upgrade pesawat Hercules ini kan sebenarnya hanya CWB, center wing box-nya itu sudah habis usia pakai. Sehingga setelah nanti dilaksanakan penggantian CWB, itu diharapkan dia mempunyai lifetime perpanjangan usia 15 tahun atau 25.000 jam terbang. Keberhasilan modernisasi pesawat Hercules ini akan memperluas kapabilitas Indonesia dalam MRO pesawat angkut militer dan memperkuat posisi PT DI sebagai pusat pemeliharaan alutsista udara yang memiliki kompetensi global. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Temuan fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus berhasil digali di Nganjuk, Jawa Timur. Penemuan yang diperkirakan berusia hingga 800.000 tahun ini menjadi salah satu temuan paling lengkap di Indonesia. Museum Geologi Bandung memamerkan temuan fosil gajah purba jenis Tegodon trigonocephalus yang berhasil digali di Nganjuk, Jawa Timur. Temuan ini diketahui berasal dari satu individu fauna yang keutuhannya mencapai sekitar 70%. Penemuan meliputi gading sepanjang 2,5 meter, rusuk, rahang, tulang kaki, dan ruas tulang punggung yang masih cukup kuat, meskipun beberapa bagian mengalami pelapukan. Ekskavasi yang dilaksanakan pada Oktober 2025 oleh Museum Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk serta komunitas ini sebelumnya mulai dilaporkan pada tahun 2023 dan dikaji lebih lanjut pada 2024. Yang jelas gini, kalau dulu itu kan mungkin masih bagian dari dataran Sunda, ya. Dataran Sunda di mana binatang-binatang itu hilir mudik.
Meskipun di Blora, Gajah Blora dengan yang ini kan beda jenis ya, beda jenis. Tapi artinya habitat di Pulau Jawa itu dulu lingkungannya itu banyak binatang yang bermigrasi atau cari makan atau cari apalah di situ, ya habitatnya di situ. Secara ukuran, Stegedon trigonocephalus yang ditemukan diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 3 meter, panjang lebih dari 4 meter, dan berat dapat mencapai 5 ton. Jenis ini merupakan gajah purba khas Pulau Jawa yang telah punah dan memiliki nilai ilmiah penting dalam penelitian fauna purba. Dan alhamdulillah kemarin kita bisa melakukan ekskavasi di mana di situ kita temukan fosil gajah purba yang relatif utuh 70% di sana, dan dari struktur gigi dan rahangnya kita ketahui bahwa itu termasuk di dalam jenis Stegodon trigonocephalus, dan diketahui juga umurnya sekitar 800.000 tahun yang lalu. Hasil temuan ini selanjutnya akan dibuat replika panjang yang disediakan untuk publik di Museum Geologi Site yang ada di Nganjuk sebagai upaya edukasi dan pelestarian warisan geologi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang anak buruh penggali kuburan di Karawang berhasil menjadi wisudawan terbaik di salah satu universitas di Karawang. Heri Sandi lulus dengan IPK 3,86 dari total 800 wisudawan. Heri Sandi, putra dari pasangan Saja dan Samih, tak pernah membayangkan namanya akan disebut sebagai wisudawan terbaik. Baginya, bisa menjajakan kaki di bangku kuliah saja sudah menjadi anugerah besar. Heri tumbuh di keluarga prasejahtera. Ayahnya bekerja sebagai buruh penggali kubur, sementara ibunya merupakan buruh tani. Usaha untuk kuliah tidak mudah. Setelah lulus SMA tahun 2017, Heri terpaksa menunda mimpi berkuliah selama 3 tahun. Selama itu, ia bekerja menjadi buruh dan menabung untuk biaya kuliah. 2021, Heri berhasil mendaftar di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perjuangan selama di kuliah itu sebenarnya dulu sebelum masuk di kuliahan sempat kerja dulu. Jadi sebelum masuk ke ranah perkuliahan ngumpulin uang dulu. Karena kan saya sebelumnya tuh lulusan 2017 SMA-nya, gap year 2-3 tahunan, baru masuk kuliah 2021. Dari hasil kerja saya pakai untuk kuliah. Kalau adapun untuk di perkuliahan sendiri, dalam proses pembelajaran biasanya saya rutin mengikuti kelas, terus tidak hanya di kelas, saya juga cari pembelajaran di luar kelas. Sempat merasa pesimis dan berniat berhenti kuliah karena keterbatasan ekonomi. Berkat dukungan orang tuanya dan ketekunannya, Heri berhasil menyelesaikan studinya dan dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Pak, sekarang kan si A ini jadi wisudawan terbaik. Ya. Bapak sendiri gimana Pak rasanya, Pak? Sangat bangga lah, bersyukur. Namanya orang tua ya bangga sekali. Gak sia-sia gitu. Orang tua Heri mengaku tak pernah membayangkan anaknya akan berdiri di panggung kehormatan. Usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun terbayar lunas saat mereka menyaksikan Heri dipanggil sebagai wisudawan terbaik. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.